warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Dihayah. Jadi di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan mengenai keluarga berencana. Saya Fahrida, di sini saya membantu berperan sebagai warga untuk mengikuti penyuluhan tentang keluarga berencana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan nama saya Alvin Dihayah. Saya dari mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Jadi pada hari ini saya akan memberikan materi mengenai promosi kesehatan dengan tema keluarga berencana. Sebelum saya melanjutkan acara pada acara selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan melanjutkan acara selanjutnya. Jadi Ibu, pada hari ini sebelumnya saya akan menjelaskan nih mengenai KB atau yang sering disebut dengan keluarga berencana. Apa sih yang dimaksud dengan KB? Apa aja sih jenis-jenis KB? Apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari KB? Dan mengetahui tujuan dilakukannya KB. Nah, KB itu merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang sangat preventif, paling dasar dan utama bagi seorang wanita. Jadi, itu digunakan untuk salah satu usaha menurunkan angka kematian dan angka kesakitan pada seorang wanita yang mengalami kehamilan. Yang kedua, saya akan menjelaskan Ibu mengenai macam-macam kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu ada dua. Yang pertama kontrasepsi sederhana tanpa alat, dan yang kedua ada kontrasepsi sederhana dengan alat. Nah, kontrasepsi sederhana tanpa alat itu contohnya seperti senggama terputus dan yang namanya pantang belaka. Apa sih yang dimaksud dengan senggama terputus? Jadi senggama terputus itu adalah pada puncak alat kemaluan itu dikeluarkan dari liang vagina seorang perempuan. Jadi suami itu tidak tahu kapan keluarnya sel sperma itu dari kemaluannya. Nah, sedangkan tentang pantang berkala ini adalah cara ini dilakukan dengan melakukan senggama pada saat seorang istri subur. Nah, ini cara yang paling efektif ingin tidak hamil atau dia menginginkan kecepatan kehamilan pada istrinya. Yang kedua itu ada kontrasepsi sederhana menggunakan alat. Contohnya itu ada kondom, ada KB pil, ada KB suntik, ada AKDR, ada sterilisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan nih mengenai kondom. Kondom itu apa sih gitu. Jadi kondom itu adalah karet tipis tidak berpori yang terbuat dari latex ini yang digunakan untuk menutupi pada saat alat kelamin laki-laki itu berdiri sebelum dimasukkan ke liang vagina. Jadi apa sih Bu manfaat kita menggunakan kondom? Nah, manfaatnya itu dia tidak mengganggu kesehatan pada klien. Yang kedua, tidak mempunyai pengaruh saat sistematik. Yang ketiga, murah dan dapat dibeli secara umum dan tidak perlu resep dari dokter. Yang kedua, saya akan menjelaskan Ibu mengenai KB pil. Nah, gimana sih cara KB pil ini dikonsumsi? Jadi KB pil ini dikonsumsinya paling gampang, yaitu dengan cara diminum secara terus-menerus, dan itu dianjurkan kepada ibu untuk menunda kehamilannya. Contoh cara pemakaiannya itu seperti pada saat contohnya seorang ibu itu dia dalam fase menstruasi. Nah, minumnya itu setelah menstruasi, dia setelah mengalami keguguran nih, dan dianjurkan kepada ibu yang tidak menyusui. Tapi kalau untuk ibu yang menyusui, itu dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi yang lain atau diberhentikan terlebih dahulu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan nih alat kontrasepsi yang namanya AKDR. Nah, AKDR itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Itu alat ini yang sangat efektif dan tidak perlu kita ingat-ingat selalu untuk seperti kita minum KB pil. Nah, itu bagi ibu yang menyusui itu tidak apa-apa menggunakan alat kontrasepsi AKDR. Karena apa? Karena ini tetap menjaga kelancaran ASI ibu untuk menyusui bayinya. Yang keempat, saya akan menjelaskan nih mengenai KB suntik. Jadi KB suntik itu adalah salah satu cara untuk mencegah kehamilan dengan cara suntikan hormonal. Nah, keuntungannya itu ada banyak Bu. Yang pertama, dia praktis, efektif, dan aman, tidak membatasi umur. Terus dia tidak mempengaruhi ASI dan sangat cocok digunakan oleh ibu yang menyusui. Tapi juga kadang ada kerugiannya. Contohnya dia seperti pendarahan yang seperti bercak, dia mual, terus dia nyeri pada payudara, terus dia sering sakit kepala.
Yang keempat, saya akan menjelaskan nih mengenai KB suntik. Jadi KB suntik itu adalah salah satu cara untuk mencegah kehamilan dengan cara suntikan hormonal. Nah, keuntungannya itu ada banyak Bu. Yang pertama, dia praktis, efektif, dan aman, tidak membatasi umur. Terus dia tidak mempengaruhi ASI dan sangat cocok digunakan oleh ibu yang menyusui. Tapi juga kadang ada kerugiannya. Contohnya dia seperti pendarahan yang seperti bercak, dia mual, terus dia nyeri pada payudara, terus dia sering sakit kepala. Yang terakhir nih Bu, tentang mengenai kontrasepsi tubektomi atau yang dinamakan sterilisasi. Jadi tindakan ini yaitu dengan cara mengangkat kedua sel telur wanita yang mengakibatkan wanita ini tidak dapat hamil lagi. Dan ini sangat dianjurkan karena apa? Kemungkinan untuk hamil lagi itu sangat kecil. Nah Ibu, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya ini kira-kira ada yang ditanyakan nggak Bu? Atau ada yang punya permasalahan gitu dengan kehamilannya? Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh banget nih Bu, angkat tangan. Saya Bunda. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Namanya siapa ya Bu? Nama saya Zara, Oh iya, umurnya berapa? 25 tahun. Kira-kira udah punya anak berapa Bu? Anak saya sudah Oh iya, dengan Ibu Zara, apa Bu pertanyaannya ini? begini Bu, saya kan sudah berumur 25 tahun. Saya sudah mempunyai 2 anak. Kalau saya mau memberhentikan proses kehamilan saya itu alat kontrasepsi apa ya yang cocok buat saya? Jadi menurut saya Bu ya, alat kontrasepsi yang paling cocok digunakan untuk umur 20 sampai 30 tahun itu apalagi dia sudah mempunyai 2 anak dan menurut Ibu itu sudah cukup atau tidak ingin punya anak lagi. Nah, sebaiknya ini menggunakan alat kontrasepsi KB pil atau KB spiral. Nah, ini digunakan secara berkala atau bertahap ya Bu, nggak langsung. Tapi kalau Ibu mau langsung nih bisa juga menggunakan alat sterilisasi, tapi itu tidak dianjurkan karena itu biasanya digunakan untuk ibu umur yang sudah 30 ke atas yang tidak memungkinkan untuk kekuatan pada seorang ibu untuk hamil lagi. Nah, begini ya Ibu, saya akan menjelaskan penggunaan alat kontrasepsi sesuai umurnya. Yang ini saya contohkan umur yang kurang 20 tahun. Jadi yang sangat dianjurkan itu adalah alat kontrasepsi menggunakan KB pil. Kalau dia menggunakan kondom, menurut saya itu akan gagalnya itu besar. Karena apa? Seksualitas dalam seorang laki-laki dan perempuan di umur kurang 20 tahun itu sangat tinggi. Jadi tidak dianjurkan menggunakan kondom. Kalau menggunakan AKDR itu terus dia belum mempunyai anak, itu juga tidak dianjurkan. Jadi menurut saya kalau umur kurang dari 20 tahun itu tidak dianjurkan untuk memiliki anak terlebih dahulu. Karena apa? Secara ilmiah rahim seorang wanita ini belum kuat ya Bu. Terus untuk umur yang 20 sampai 30 tahun tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Zara. Nah, itu paling cocok menggunakan alat spiral atau pil. Nah, untuk umur di atas 30 tahun itu yang pertama itu dia harus menggunakan spiral lalu dilanjutkan oleh menggunakan KB kondom. Nah, kalau seorang ibu ini sudah dalam keadaan darurat dan benar-benar nggak pengen lagi mempunyai anak nih, dia itu dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi sterilisasi atau tubektomi. Jadi Ibu, sebenarnya apa sih tujuan dari KB? Nah, tujuan dari KB itu sebenarnya dia meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Nah, ini digunakan untuk mengendalikan seorang wanita itu dalam kehamilannya, juga mengendalikan pertambahan penduduk di Indonesia. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih yang benar-benar dibilang manfaat KB? Jadi sebenarnya manfaat KB itu seperti menentukan kualitas keluarga. Karena program ini dapat menyelamatkan kesejahteraan seorang wanita, juga meningkatkan status kesehatan ibu, terutama mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Baik Ibu, dalam pemberian materi pada pagi hari ini sudah cukup. Nah, itu tadi adalah sedikit materi yang saya berikan mengenai keluarga berencana. Nah, kira-kira ini ada yang ingin ditanyakan lagi tidak Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, semoga kita diberi kesehatan ya Bu, mempunyai keluarga yang bahagia. Sekian materi mengenai keluarga berencana pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.